Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Doa dan harapan kami, kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahteranya, sukacitanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami akan jalani sepanjang hari ini, sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 35 sampai 36. Begini firman Tuhan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Segalanya untuk kemuliaan Tuhan berarti apa kita hidup dan apa yang kita miliki dalam hidup itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain, tetapi untuk Tuhan saja. Jadi mengetahui dari mana sumber kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu yang sangat penting untuk disadari. Sudahkah kita sadari dari mana sumber kehidupan kita? Dari mana kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki? Kita perlu menyadarinya karena itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena dengan mengetahui dari mana sumber kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki, dari mana berada, maka itu akan membuat kita jadi tahu untuk apa tujuan kita hidup. Dan segala sesuatu yang kita miliki untuk apa dan untuk siapa. Jadi melalui ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, adalah kerinduan Rasul Paulus kepada orang-orang yang percaya, yaitu dari orang yang percaya orang Yahudi maupun orang yang percaya yang bukan orang Yahudi, dan mereka ini adalah jemaat yang ada di Roma. Jadi Paulus rindu supaya mereka ini mengerti bahwa tidak ada orang yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya. Kenapa begitu? Karena itulah Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tidak ada yang kita berikan kepada Tuhan karena itu dari Dia. Ya, itu milik Dia, itu kepunyaan Dia. Oleh karena itulah Paulus katakan segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi kehidupan yang kita punya adalah dari Dia. Dan segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan itu, baik itu ketika kita berkeluarga, ketika kita dalam usaha pekerjaan, baik itu dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kita pikir kita mau berikan pada Tuhan, itu pemberian Tuhan. Karena dikatakan oleh Paulus, segala sesuatu dari Dia. Dari Dia, karena itulah segala sesuatu itu karena kemurahan Tuhan. Jadi itu berarti kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita adalah karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan artinya kebaikan Tuhan, karena seizin Tuhan, sehingga kita memiliki kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Karena kemurahan Tuhanlah yang memberikan nafas kepada kita, sehingga kita disebut hidup. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita diizinkan memiliki berbagai fasilitas yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang kita miliki dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, yang kita miliki dalam usaha pekerjaan kita, yang kita miliki melalui jabatan, title, kehormatan yang kita punya. Itu semuanya karena seizin Tuhan, karena pemberian Tuhan. Jadi apa kita hingga saat ini dan bagaimana hingga ada kita saat ini dan segala sesuatu yang kita miliki hingga saat ini dan ke depan, itu semuanya dari Tuhan. Dan itu karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau, kapan saja Ia bisa mengambil
nafas kehidupan kita. Kita tidak berhak atas kehidupan kita, atas nafas yang kita miliki, sehingga kita disebut hidup. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa ambil saat ini juga. Kapan saja dia mau, dia bisa ambil nafas kehidupan kita. Dan kalau Tuhan mau, ia juga bisa mengambil kapan saja segala fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Tuhan izinkan kita miliki, baik itu keluarga, usaha, pekerjaan, segala harta kekayaan kita miliki. Kalau Tuhan mau, kapan saja dia bisa ambil. Jangankan napas kita, segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini, kapan saja dia bisa ambil. Bukankah kalau Tuhan mau, ia dalam sekejap bisa mengambil kehidupan dari ke-10 anak-anak Ayub. Ayub memiliki 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dalam sehari, dalam sekejap, Tuhan bisa ambil napas kehidupan mereka, sehingga ke-10-10-nya meninggal. Dalam sekejap juga, kalau Tuhan mau, segala harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub, dalam sekejap Tuhan juga bisa ambil pada saat itu kalau Tuhan mau. Tetapi ingat, kalau Tuhan mau juga, dalam sekejap apa yang telah diambil oleh Tuhan dari kehidupan Ayub bisa dikembalikan. Bahkan dikembalikan 2 kali lipat dari apa yang telah diambil Tuhan dari kehidupan Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari Rasul Paulus untuk menyadari bahwa kehidupan dan segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Dia, bersumber dari Dia, berasal dari Dia. Karena kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan, marilah kita belajar supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita jalani melalui kehidupan dan yang kita miliki dalam kehidupan ini, biarlah semuanya itu berjalan dalam kehendak Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam keinginannya Tuhan, kemauannya Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Pada akhirnya kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Pada akhirnya kehidupan kita ini akan kembali kepada si pemilik kehidupan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam kehidupan kita dan segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk memberikan segala pujian hanya bagi Tuhan saja, dengan berkata sama seperti yang dikatakan oleh Ayub. Dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tahu anak-anak yang dia punya Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan ngambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu bahwa harta kekayaan yang dia punya dan Tuhan ambil, dan dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ada tidak ada, Tuhan tahu bahwa dirinya ada untuk memuji nama Tuhan. Dan dikatakan oleh Paulus juga, dan kita harus belajar berkata seperti Paulus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan itu jugalah yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang kita pelajari pagi hari ini, bahwa pagi hari ini kita belajar bahwa segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki, atas kehidupan yang kita miliki. Karena apa? Itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa segalanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kami, untuk Tuhan. Apa yang kami punya dalam hidup ini, termasuk kehidupan kami mau pakai untuk Tuhan. Karena itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan kami tahu pada akhirnya hidup kami akan kembali kepada Tuhan. Sebelum hidup kami kembali kepada Tuhan, biarlah selagi kami hidup dalam bumi ini, di dunia ini, kami belajar bahwa kehidupan kami ini datangnya dari Engkau, dan kami mau pakai untuk kemuliaan Engkau. Bahkan ketika kami hidup dalam dunia ini, kami memiliki segala sesuatu fasilitas yang Tuhan izinkan bagi kami. Biarlah itu tidak membuat kami jadi sombong dan melupakan Tuhan, tetapi kami belajar, kami pakai semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara, berkata-kata melalui kehidupan kami, apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kami, melalui fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu, karena kami tahu kami ada untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan juga bangsa kami, negara kami Indonesia ini dengan segala pergumulan, persoalannya. Berkati Presiden,
wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang dipercaya yang memerintah di pusat maupun di daerah. Mereka sama-sama Tuhan Yesus bergandengan tangan, mereka sama-sama Tuhan saling mendukung, saling menopang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, bagi rakyat yang dipimpin Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Jadikan mereka menjadi contoh dan teladan, berdampak pengaruh yang baik untuk nama Engkau dimuliakan. Berkati Tuhan kami yang mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan. Segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.